Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Sita Diani Puspa dengan nomor induk mahasiswa 233-123-024. Dikutip dari gramedia.com, secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki juga bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka beragamlah kebudayaan dan adat istiadat yang ada di negeri kita ini. Salah satunya yakni suku Gayo yang ada di Aceh. Yuk kita bahas. Suku Gayo merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Provinsi Aceh. Mereka mendiami wilayah dataran tinggi Gayo, yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara. Suku Gayo memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara budaya asli Gayo dan budaya Islam. Dan sekarang, mari kita bahas 7 unsur kebudayaan suku Gayo. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa Gayo merupakan bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat Gayo. Bahasa Gayo ini memiliki kemiripan dengan bahasa Aceh dan juga bahasa Melayu. Bahasa Gayo digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam upacara adat, kesenian, juga pendidikan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Dikutip dari unjpariwisata.blogspot.com, jika pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui, dimiliki, dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, maka pengetahuan orang Gayo bisa dibilang cukup tinggi loh. Ada beberapa aspek pengetahuan yang akan kita bahas di sini. Pertama, budidaya tanaman padi. Di tanah Gayo ini, segala pekerjaan di sawah pantang dikerjakan pada hari Jumat dan hari Rabu Nas atau Rabu Nahas. Hari Rabu yang jatuh pada setiap awal dan akhir bulan. Orang-orang yang kurang mampu biasanya mengerjakan sawahnya dengan cangkul. Dengan adanya perkembangan zaman, maka masyarakat Gayo mulai mengerjakan sawahnya dengan bantuan kerbau, sapi, dan kuda yang biasa dinamakan mengoro. Di masyarakat Gayo biasanya pekerjaan pertanian ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama disebut memelah atau membongkar tanah, kedua mendue, dan yang ketiga melumet atau menghaluskan tanah. Ada suatu adat kebiasaan bagi suku Gayo sesudah hasil panen terkumpul. Padi yang telah terkumpul dibiarkan selama 4 hari dalam seladang untuk diberi minum. Dengan cara 1 kendi air yang telah berisi air ditutup dengan daun kayu atau yang biasa disebut sensung, yang kemudian dibenamkan di tengah timbunan padi sebatas leher kendi. Kemudian, kendi tersebut diasapi dengan kemenyan. Kegiatan ini disebut nalu semangat nirom, atau yang berarti memanggil semangat padi. Menurut pengetahuan orang Gayo, tanah yang paling subur untuk ditanami padi berada di daerah Gayo Luas, utamanya di bagian hilir. Sistem jual tanah di sini tersorot dari kesuburan tanah dan letaknya. Semakin baik atau bagus kesuburan dan letaknya, maka semakin mahal pula harga tanah tersebut. Dalam hal lain, terdapat pula cara masyarakat suku Gayo dalam menghadapi hama yang melanda sawahnya. Salah satunya adalah burung pemakan padi. Mereka menghalaunya dengan tetakut. Nah, tetakut ini terbuat dari tikar atau kain bekas yang dikaitkan dengan tali serta digantungkan pada rotan. Yang kedua, aspek pengetahuan budidaya kopi. Dikutip dari kompas.id, tradisi menanam kopi di kawasan Gayo diawali dengan ritual sederhana yaitu dua nikupi.
Ritual ini melambangkan doa dari orang tua ke anaknya agar ia bisa tumbuh besar dan kelak berguna bagi keluarga juga orang-orang di sekitarnya. Di sini, kopi tidak hanya dianggap sebagai tanaman, melainkan anak kesayangan. Kopi tampaknya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Gayo. Dari kopilah sebagian besar warga Gayo hidup. Tidak heran jika kopi begitu disayang. Dataran tinggi Gayo yang berada di punggung pegunungan Bukit Barisan seperti telah ditakdirkan Tuhan sebagai ladang kopi yang subur. Tanaman kopi tumbuh di mana-mana, mulai dari pekarangan rumah, pinggir jalan, hingga lereng-lereng perbukitan. Sebagian besar produksi kopi Arabica Gayo diekspor ke luar negeri, terutama Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa tahun belakangan ini ke Cina. Para pembeli dari negara-negara itu berani menyerap dan membeli mahal kopi Gayo di atas standar harga internasional loh. Kemudian selanjutnya ada aspek pengetahuan peternakan. Meskipun mereka memanfaatkan hewan-hewan ini sebagai pembantu utama dalam mengerjakan pekerjaan pertanian mereka, sebetulnya pengetahuan orang Gayo terhadap peternakan ini tidaklah tinggi. Ternak yang biasa dipelihara masyarakat Gayo adalah kerbau atau koro. Di tanah Gayo ini, sapi tidak begitu banyak diternakan sebab sapi tidak begitu suka makan rumput pegunungan. Susunya pun jarang diperah dan dagingnya pun kurang diminati oleh masyarakat Gayo. Selain kerbau, kuda juga merupakan salah satu hewan yang diternakan oleh masyarakat suku Gayo. Kuda tersebut banyak digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang jauh. Selain itu juga digunakan untuk membawa padi dari sawah jika sawahnya tersebut terletak jauh dari rumah. Dan kebanyakan dari mereka beternak kuda hanya untuk dijual. Selanjutnya, aspek pengetahuan berburu. Berburu atau dalam bahasa Gayo disebut mungaro sudah dilakoni masyarakat Gayo tak terkecuali di daerah kawasan Pining Gayo Lues dan dilakukan secara turun-temurun. Hingga kini masyarakat setempat masih menjalankan rutinitas ini dengan cara bergotong royong. Kawasan Pining hingga sekarang memang masih terdapat lahan hutan yang luas, tempat di mana habitat hewan yang biasa diburu melimpah keberadaannya. Hewan buruannya meliputi rusa, kijang, dan kambing hitam. Orang Gayo setiap melakukan berburu pasti akan membawa pawang. Nah, pawang ini merupakan seseorang yang memang ahli dalam berburu. Pawang ini ketika berburu, mereka akan membawa atau memiliki banyak anjing pemburu yang bila mereka memburu, ini bertugas untuk mengendus hewan buruannya. Yang terakhir ada aspek pengetahuan pengobatan. Dalam pengobatan penyakit gondok, orang Gayo biasa meminum air renggayung yang dicampur dengan air terong peret. Selain diminum, campuran dua air ini kemudian dioleskan atau digosokkan pada permukaan gondok. Air renggayung merupakan air saringan yang telah dimasak terlebih dahulu, yang mana air tersebut bersumber dari sumur yang mengandung garam. Ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Masyarakat Gayo menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan ayah. Selain itu juga masyarakat Gayo menganut sistem keluarga batih, sama seperti yang dianut oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Semua kegiatan dalam keluarga batih merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah turun keume, atau yang berarti bekerja di kebun dan menanam sayur-sayuran di ladang. Seluruh anggota keluarga batih ikut membantu bekerja sebagai tenaga pelaksana. Dalam pembagian kerja disesuaikan dengan tingkat kemampuan anggota keluarga batih. Meskipun di daerah Gayo terdapat keluarga batih, namun tidak menutup kemungkinan adanya keluarga luas. Keluarga luas ini menempati sebuah rumah besar yang disebut dengan Umah Timeruang.
Rumah ini terdiri dari beberapa bilik kamar, dan tiap-tiap bilik kamar ini ditempati oleh satu keluarga Batih. Nah, tiap biliknya ini juga sudah terdapat dapurnya masing-masing. Antara satu keluarga Batih dengan keluarga Batih lainnya, dalam satu umah Timeruwang ini biasanya akan mempunyai pertalian keturunan genealogis. Bagi mereka yang tidak tertampung dalam umah Timeruwang, akan memisahkan diri ke tempat lain, kemudian mendirikan rumah baru yang kemudian berkembang menjadi umah Timeruwang lagi. Nah, selain itu, perkawinan dalam adat Gayo juga mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatannya. Salah satu bentuk perkawinan di masyarakat Gayo yakni kawin ango atau jeulen yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri. Setelah dibeli, maka istri menjadi belah suami. Jika pada suatu ketika terjadi cerai perselisihan, si istri menjadi ulat kemulat kembali ke belah sebelumnya atau ke belah asalnya. Mantan istri dapat membawa kembali harta pemberian orang tuanya dan juga harta hasil usaha bersama. Namun, jika terjadi cerai mati, tidak menyebabkan perubahan status belah keduanya. Sebagai contoh misalnya, jika sang suami meninggal, maka belah suami berkewajiban untuk mencarikan jodoh untuk mantan istrinya dengan salah seorang kerabat terdekat dengan almarhum suaminya. Nah, beberapa bentuk perkawinan lainnya adalah angkap nasab, angkap edet, dan kawin kuso. Selain itu, komunitas merupakan unit sosial yang lebih besar dari keluarga. Komunitas Gayo disebut dengan kampong. Kampong ini terdiri dari beberapa keluarga, dan kampong dipimpin oleh seorang gecik. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang pertama ada rumah adat 7 ruang atau dalam bahasa Gayo disebut Umah Edet Pitu Ruang. Nah, ini merupakan peninggalan Raja Beluntara yang nama aslinya adalah Jalaluddin. Ini sudah berdiri sejak pra-kemerdekaan. Rumah adat itu adalah bukti sejarah orang Gayo yang masih ada. Namun sayangnya tampak tidak ada yang peduli dengan peninggalan sejarah tersebut. Luas rumah edet Pitu Ruang itu panjangnya 9 meter dengan lebar 12 meter. Berbentuk rumah panggung dengan 5 anak tangga menghadap utara, sementara di dalamnya terdapat 4 buah kamar. Selain 4 kamar, ada 2 lepo atau ruang bebas di arah timur dan barat. Peninggalan Raja Baluntara bukan hanya bangunan tua yang bertengger usang di kampung Taweren Uken, tapi aset bersejarah lain masih tersimpan rapi oleh pihak keluarga seperti Bawar. Bawar ini merupakan sebuah tanda kerajaan yang diberikan oleh Sultan Aceh kepada Raja Baluntara. Selain Bawar, ada juga piring, pedang, cerka, dan sejumlah barang peninggalan yang sangat bersejarah. Selain itu, ada pakaian. Pakaian perempuan sehari-hari di Tanah Gayo adalah upuh pawak, yaitu kain pinggang yang dililiti dengan sepotong kain stagen yang khusus ditenun bernama ketawak. Nah, ditambah dengan kombinasi kain selendang atau kain lepas bernama upuh ules. Pakaian lelaki tidak ada yang ditenun, hanya celana atau upuh pinggang saja. Pada hari-hari pesta, orang-orang Gayo memakai celana dan kain model Aceh. Terakhir ada kerajinan tangan. Nah, di kerajinan tangan ini yang pertama ada anyaman. Kerajinan menganyam biasanya dibuat oleh para wanita Gayo. Kerajinan anyamannya lebih diutamakan pada berbagai tempat duduk, tikar, dan anyaman yang digunakan untuk tempat menyimpan beras, perkakas sirih, dan bermacam-macam barang lainnya. Bahan dasar anyaman biasanya terbuat dari daun pandan. Pekerjaan menganyam bagi perempuan Gayo hanyalah sebagai pengisi waktu. Selain anyaman, ada juga keramik. Kerajinan tanah liat dinamakan nepa yang artinya meratakan tanah liat dengan kayu tipis dan menggunakan landasan batu atau disebutnya atu giling. Benda yang biasa dibuat dalam kerajinan ini ialah kuren, belanga,
cepah, keni, cerek, dan juga buyung. Kelima, ada sistem ekonomi dan mata pencaharian. Mata pencaharian yang berkembang di Tanah Gayo memiliki keragaman, sebab banyak sektor yang dapat dijadikan lahan pekerjaan yang menguntungkan. Beberapa di antaranya yakni berdagang hasil hutan, petani, dan juga peternak. Keenam, sistem religi. Semua suku Gayo yang ada sekarang berasal dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Lingga yang dahulu menganut sistem kepercayaan animisme. Pada abad ke-8, Islam baru masuk ke dataran tinggi Gayo. Agama Islam dibawa ke Kerajaan Lingga oleh Syekh Abdul Qadir dan pedagang lainnya. Islam berkembang pesat sampai sekarang di dataran tinggi Gayo. Dan yang terakhir, sistem kesenian. Dikutip dari lintasgayo.com, orang Gayo ini kaya akan seni budaya. Mereka melestarikan seni budaya dengan beragam wujud, seperti ukiran, relief, perhiasan, puisi, nyanyian, dan juga tarian. Fungsi kesenian bagi masyarakat suku Gayo ini sendiri tidak hanya sebagai sarana hiburan dan rekreasi, tapi juga seperti ritual, pendidikan, juga media dakwah. Nah, sebagai contoh kesenian Gayo yang terkenal diantaranya ada tari saman. Tari saman ini menjadi salah satu media penyampai pesan dan juga dakwah. Nah, tari saman juga mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan.
Contoh kesenian dari masyarakat Gayo yang terkenal lainnya yakni didong. Didong ini memadukan unsur tari, vokal, dan juga sastra. Didong sudah dimulai sejak zaman Rejelinge ke-13. Nah, mengenai makna didong ini sendiri ada dua pendapat. Yang pertama, kata didong mendekati pengertian dari kata denang atau donang yang berarti nyanyian sambil bekerja atau menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Nah, menurut pendapat kedua, didong berasal dari kata din yang berarti agama dan dong yang berarti dakwah. Orang yang melakukan didong disebutnya ceh didong. Nah, salah satu seniman yang peduli akan kesenian didong ini juga ialah Abdul Qadir Thoat. Kesenian menjadi unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat suku Gayo. Bahkan hampir tidak pernah mengalami kemandekan dan justru cenderung berkembang hingga saat ini. Ujang arita ini male bercerak, subiak cacak lawan berjolak. Oromawan-nawan male adu sanjak, gereja kutimak ngomeling pekek-keki. Kalau menibar didong penontonmu sempak, tauk orang surak ari jemadele muna mace tua sumana biak cacak nengon lengkong ni gombak lagu sedap tapak ngoge soceh tua ngomu perot gambare. Ini amanjol si male menghibur, si konol teratur antira nyelai. So awan-awan ngemungali gonor, karena tuan takur ralane musare. Carani bersani gereengok tekabur, isedian konyor si tejematai. Sumana awan-awan gereilan pe bertempur, ngoiwad ni kasur namur ni weh bateri. Soceh ngenaru delah he. Suling ni awan olok pedi merdu, ngelagu mentalu lentayon ni pengi. Ngesampe bedegor anak SMA 1, rupen selop ni bu guru, waduh munyangkane. Sosoleng ni awan ngepelin kuyu, oya kati bau yo jog ni olohe ngepola ketuluang suling paya pelu turah bibir ni lemu bubun ken peniope suling ngoya deling korban nih. Gereben lahir aku kudenia 42 umurku anak KTP. Turun maninawan aurum arita muda, geleh monyul tua yakin kikahe. Enggak salah jarak sumana biak tua male emah hekerno kento boh diri. Tarong ilan berjarak umur 73, ngamu mamuk ijo iralik ke miringnya. Kat koboran liwate maneh-maneh kumpul
Uy, maneh tum. Uy, udah segera langkoh kasih bebewet nih. Oya, maneh tum. Uy, maneh tum. Uy, udah segera langkoh, udah bebewet nih. Juga yengon ini aman. Nah, itulah 7 unsur budaya dan juga fakta-fakta menarik mengenai suku Gayo Aceh. Gimana? Ada yang tertarik untuk datang langsung ke sana buat mempelajari lebih lanjut? Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi. Cemiiw ya, correct me if I'm wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!